Aduh, sepertinya gue gak kaget kalau dalam beberapa waktu ke depan Jepang akhirnya menutup kembali total turismenya di berbagai macam titik lokasi turis. Karena ada aja gitu, lu ngasih alasan gitu ya orang-orang ini kepada pemerintahan Jepang untuk gak mau buka turis selebar-lebarnya kayak biasanya. Ya, lagi-lagi kita akan ngomongin turis yang bikin kelakuan aneh-aneh di Jepang. Bukan turis sih, salah kalau gue bilang cuma turis, tapi lebih tepatnya adalah konten kreator. Bagaimana konten kreator ini tuh bisa merusak Jepang dan merusak kesempatan orang-orang yang pengen ke Jepang karena akhirnya Jepang ditutup nih. Balik ke zaman Jepang menutup dirinya kayak waktu siapa tuh namanya gue lupa. Karena udah Nobunaga. Terus habis itu kan Tokugawa, Hideyoshi. Tapi itu semua lebayanya gue lah. Tapi emang bener nih, masalahnya ada konten kreator yang bikin rusuh lagi di Jepang. Dan sayang sekali ini bukan Johnny Somali. Bukan sayang sekali dong, bagus dong ini bukan Johnny Somali gitu. Johnny Somali udah gak bisa masuk Jepang selama-lamanya. Please, jangan kasih dia masuk. Tapi ini konten kreator lain yang gue gak mau sebut namanya dan gue gak mau pusing cari tahu namanya. Bilang aja abang-abang penari dari Amerika lah. Dan ya, mereka bikin konten di dalam kereta di Jepang. Dan ini rame banget diomongin sama orang Jepang, bahkan sampai masuk berita. Nah, gue punya semacam ini nih, hipotesa. Kenapa sih mereka tuh nekat gitu bikin joget-joget di kereta di Jepang gitu dan nggak sadar gitu kalau yang mereka lakukan itu adalah sebuah kesalahan. Jadi sekitar di bulan Oktober 2024 ada seorang konten kreator lah, penari-penari gitu dari Amerika yang tiba-tiba bikin konten nari-nari di dalam kereta di Jepang. Iya, seperti yang kalian lihat, dia bikin joget-joget yang cukup mengganggu, cukup tidak sopan, cukup bener-bener membuat orang-orang yang berada di dalam kereta nggak nyaman. Kayak orang ini nih yang diajak minta tolong gitu, minta diangkatin, minta dibantuin. Iya, nggak mau lah, ngapain sih lu? Atau seperti yang lu bisa lihat, cewek ini nih yang udah ke pojok gitu, yang kayak udah ketakutan dan merasa tidak nyaman. It's a simple gesture, it's a universal gesture kalau you make her uncomfortable, you make people uncomfortable. Itu bahasa tubuh yang cukup umum ya. No, stop, don't do it, I don't care, please mind your own business and please go away. Dan ini terjadi di Jepang, di dalam kereta Jepang. Buat yang belum tahu, di Jepang itu kalau dalam kereta lu tuh nggak boleh berisik. Ya lu boleh ngobrol tapi kecil-kecil, nggak yang kayak let's go. Nggak, lu mesti tenang. Bahkan waktu gue ke Jepang itu tuh kayak ada semacam peringatan dari teman-teman gue yang tinggal di Jepang, jangan pakai nada dering. Bahkan lu juga nggak boleh nerima telepon. Kalau lu mau nonton TikTok, mau nonton YouTube boleh, tapi pakai TWS. Atau katanya boleh, tapi ya kecil aja gitu. Gitu. Karena di kereta di Jepang tuh harusnya tenang, nggak boleh berisik, nggak boleh bikin keributan. Dan itu juga hal yang mungkin udah biasa juga di Indonesia. Di Indonesia tuh harusnya ya di kereta tenang. Jadi buat lo yang selama ini di KRL nggak tenang, lu ganggu. Ya, intinya boleh ngobrol, tapi ya tenang gitu, jangan sampai berisik, jangan kayak orang baru naik kereta. Tapi kita balik ke Jepang dan mereka malah melakukan dance ini dan jelas-jelas mengganggu. Tapi kan nggak ada peraturannya no, kalau di Jepang itu nggak boleh nari di kereta. Lagian ya kan nggak ganggu orang. Pertama, lu jangan sok-sokan ngeles ya, itu jelas-jelas ganggu. Yang kedua, bahkan ini ada peraturannya, nggak boleh nari. Kalau lu masih nggak ngerti, nggak boleh nari. Kayak apa ya? Ini nggak boleh nari di sini bang. Ini kereta tenang bang ya. Kayaknya juga mungkin kalian gitu ya, Amin bisa ke Jepang gitu. Kayaknya nggak bakal kepikiran gitu untuk bikin break dance atau tiba-tiba bikin semacam nuance gitu loh, semacam keributan dalam kereta di Jepang gitu, for content gitu. Kayaknya nggak kepikiran kan? Tapi kepikiran sama orang ini. Dan buat level Jepang, keributan yang kayak gini itu udah kacau balau banget. Jadi Jepang tuh sangat tertib. Jadi kalau ada ketidaktertiban sedikit aja langsung jadi pusat sorotan. Dan makanya ini masuk ke berita. Jadi banyak banget berita di Jepang ngomongin tentang kelakuan mereka. Dan bahkan ada konten kreator Jepang yang berusaha untuk menangkap pendapat-pendapat orang-orang di Jepang sendiri tentang apakah ini boleh, apakah ini oke, apakah ini benar-benar ganggu dan nggak boleh. 日本では嫌われる行為だと思いますよ。ダメね。マジ迷惑、とっても迷惑ですね。迷惑、めっちゃ迷惑。Iya.迷惑. Lu lihat yang tua udah pasti kayak apaan sih, nggak boleh lah. Dan yang muda, lu pikir kayak yang muda, wah ini ngedukung lah, pro barat lah atau apalah segala macam. Enggak, mereka pun juga nggak setuju kalau ngapain sih di kereta ribut gitu. Bahkan mungkin lu punya mindset yang muda lebih terbuka, lebih toleran. Enggak bro, ini no, nobody enjoy it. Only you, man. Dan bukannya orang ini berhenti dan malah stop bikin kayak gitu padahal sampai masuk berita, orang ini malah terus melanjutkan kegiatan nari-narinya di kereta yang lain dan di tempat wisata-wisata yang lain. Oke,
Oke, jadi kenapa sih dia ngelakuin itu? Pertama demi konten, jelas, udah pasti demi konten. Bikin konten video nari di tempat lu nari itu pasti kayak ya udah membosankan gitu. Tapi kalau lu bikin video nari di keramaian dan ada interaksi orang dan respon orang terhadap tarian lu dan lu berusaha interaksi sama orang-orang di situ, akan membuat orang-orang jadi penasaran dan nggak membuat orang jadi swipe away atau ngejempolin video lu. Lebih menarik, lebih entertaining dan lebih engaging. Memang benar. Belum tentu. Efisien? Iya bisa jadi. Tapi bukan berarti efisien di atas kesopan santunan atau etika atau moral yang ada di sekitar lu. Yang kedua, oke, ini mungkin beberapa dari kalian yang suka nontonin gue udah tahu gitu. Bahwa kita lihat kan orang ini dari Amerika. Dan lu tahu nggak bagaimana kereta-kereta di Amerika? Kereta-kereta di Amerika itu adalah tempat yang paling bizarre, paling aneh, paling unexpected. Banyak sekali hal-hal yang kayak, what? Terus kayak, kok tiba-tiba? Hah? Yang udah kayak hal yang normal gitu. Ini udah gue bahas di video yang ini nih, yang gambar Joker kayak gini. Lu tonton deh untuk lebih lengkap ya. Tapi singkatnya gini, lu udah nonton Joker kan? Joker 2 yang kita nggak anggap itu nggak usah dibahas. Joker 1 yang dimana ada kejadian dor-doran dalam kereta. Itu bukan hanya terjadi di film. Itu terjadi juga di kereta beneran di Amerika. Salah satunya kayak gini. Bisa juga kejadian kayak gini. Dan bahkan keanehan kayak gini. Jadi mas-mas penari dari Amerika ini menganggap bahwa kultur kereta di seluruh tempat itu kayak Amerika, yang dimana lu bisa aneh-aneh, bizar, bisa memanfaatkan atau bahkan sampai merusak fasilitas publik gitu ya. Transportasi umum ini tempat lu ngedance, tempat lu bakal diapresiat orang kalau lu punya talent dan lain-lain. Karena di Amerika kayak gitu. Dan dia nganggap, oh berarti seluruh dunia tuh kayak gua ya gitu, kayak negara gua ya. Kan negara gua paling keren sedunia, berarti negara-negara lain ngikutin negara gua dong. Nah itu mindset yang udah keliru dan salah. Di Amerika mungkin lu bisa kayak gitu, tapi ini Jepang. Dan Jepang punya kode etiknya sendiri, punya sopan santunnya sendiri, punya customnya sendiri terhadap bagaimana lu harusnya di kereta. Dan gue rasa ini adalah sesuatu hal yang udah seharusnya menjadi semacam apa ya, basic kita hidup gitu. Kebetulan di daerah sini begitu, dan lu mau kompromi apa enggak, lu mau ikutin apa enggak, atau lu mau melawan apa enggak, dan tiap dari aksi-aksi lu akan mendapat konsekuensinya. Dan tentu saja ketika lu masuk ke negara kayak Jepang, yang dimana kultur di keretanya itu yang nggak bikin ulah kayak di New York, kayak di Florida, kayak di kereta-kereta lainnya di Amerika, ya lu dianggap mengganggu. Nggak ada yang peduli sama gerakan lu yang bagus, lentur, keren, koreografinya, yada-yada, dan lain-lain. Lu mengganggu. Fun fact, di Jepang, karena gue pernah ke Jepang, terutama di Tokyo gitu ya, yang bandel-bandelnya tuh ada tempatnya loh. Maksudnya lu bisa bikin perform kayak gini, joget-joget kayak gini di jalan, di lapangan. Ada tempatnya, dan kayak emang di situ tempatnya. Tapi kelihatan kayak, apa ya, street gitu loh. Kayak nggak official, tapi boleh. Dan gak ganggu orang, itu ada. Dan lu bakal di-appreciate dan bakal ditonton sama orang di situ. Tapi ya sepertinya orang ini memilih, oh ya New York kayak gini, Amerika kayak gini, berarti gue juga kayak gini aja di Jepang. Dan tentu saja setiap aksi yang tadi gue bilang, ketika lo berusaha untuk when in Roman do what Romans do, apa sih gue lupa quotes-nya, sorry, tapi dia memilih untuk melawan itu, ya akhirnya ada konsekuensinya lah. Ada berita yang bilang perusahaan kereta tersebut kayaknya bakal nuntut orang-orang ini. Please dituntut biar apa ya, biar jadi contoh gitu bahwa jangan kayak gini di Jepang, sehingga Jepang tetap aman buat turis-turis yang oke-oke aja, dan terhindar dari turis-turis yang menganggap bahwa Jepang itu adalah Amerika. Gue nggak bilang gue orang yang perfect ya, taat semua peraturan Jepang dan lain-lain. Gue yakin beberapa kali waktu gue di Jepang, gue tidak melakukan sesuatu yang harusnya bagaimana orang Jepang berlaku gitu. Kayak jalan gue terlalu lambat, ngalangin orang. Gue juga kayaknya pernah makan sambil jalan. Pernah bikin macet antrian gara-gara kartu gue nggak ada saldonya. But again, itu semua adalah proses pembelajaran gue pada saat gue menjadi turis di Jepang, dan gue berusaha untuk menjadi lebih baik. Jadi gue ngomong kayak gini bukan jadi kayak, oh gue perfect example of good tourism dari luar Jepang. No. Gue juga banyak salahnya, tapi setidaknya gue tidak masuk kereta dan enggak. Jadi kalau kalian ke Jepang, apakah kalian akan melakukan apa yang dia lakukan? Atau kalau tiba-tiba dia nih, ya konten kreator ini di KRL komuter lain Jabodetabek, tiba-tiba dia di KRL di jam traffic kita, di orang-orang pada mau kerja, kira-kira gimana nih? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe di bawah. Sekian Radio Singham untuk episode kali ini. Gue Nobening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.